Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak, Ibu hadirin, serta rekan-rekan profesional sekalian yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Muhammad Kalam Firdaus. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai keberhasilan implementasi operasi cerdas di sektor maritim nasional. Untuk membedah sejauh mana disrupsi digital ini berjalan, saya mengangkat studi kasus kesuksesan implementasi Internet of Things (IoT) pada PT ASDP Indonesia Ferry. Kita saat ini berada di era the new economy, sebuah tatanan ekonomi baru yang digerakkan oleh pengetahuan, kolaborasi jaringan global, dan disrupsi digital yang tidak bisa ditunda. PT ASDP sebagai tulang punggung transportasi penyeberangan yang menghubungkan ribuan pulau di Indonesia dulu dihadapkan pada masalah klasik, antrean berhari-hari, praktik percaloan, dan ketidakakuratan data manifest kapal. Namun hari ini mereka telah sukses melakukan disrupsi melalui sistem etiqueting Verizi yang terintegrasi penuh dengan perangkat keras AutoKit sistem di pelabuhan. ASDP telah berhasil bertransformasi selama ini, dan selama beberapa menit ke depan saya akan membedah anatomi kesuksesan IoT milik ASDP ini dengan menggunakan kerangka operasional industri dan mekanisme IoT berstandar global. Mari kita mulai dengan menganalisis keberhasilan operasional ASDP melalui lensa 7 fungsi operasional logistik maritim yang dikemukakan oleh Povol 2015. Kesuksesan ASDP sangat representatif terhadap ketujuh aspek ini. Yang pertama, digitalization atau digitalisasi. ASDP sukses membuang tiket kertas seutuhnya. Seluruh pencatatan manifest dan transaksi kini lahir dan bergerak dalam format digital di database pusat. Kedua, otonomisasi. ASDP tidak lagi mengerahkan puluhan petugas untuk menyobek tiket di gerbang. Mesin dan algoritma kini mampu membuat keputusan otonom secara real time untuk memvalidasi kendaraan yang masuk. Ketiga, transparansi. Dengan sistem ini, baik penumpang, manajemen ASDP, maupun otoritas pemerintah memiliki visibilitas 100% terhadap kapasitas geladak ferry dan jadwal. Tidak ada lagi penumpukan kendaraan tanpa kejelasan. Dan yang keempat, mobility. Pelanggan tidak perlu terikat pada loket fisik pelabuhan. Pemesanan, kargo, dan tiket mobil dapat dilakukan secara nirkabel saat pelanggan masih di jalan tol. Kelima, modularisasi, fleksibilitas luar biasa. Ketika puncak arus mudik terjadi, data IoT memungkinkan pusat komando pelabuhan memodularisasi atau mengubah lajur antrean kendaraan secara dinamis, menyesuaikan profil kepadatan lalu lintas secara otomatis. Keenam, network collaboration. ASDP menyadari bahwa mereka tidak bekerja sendiri. Kesuksesan Verizi adalah hasil kolaborasi jejaring antara API sistem ASDP dengan Bank Indonesia untuk portal pembayaran serta sinkronisasi data dengan pihak Korlantas Polri dan Dukcapil. Dan yang ketujuh, socializing. Interaksi ini membuat perangkat gerbang dan kamera pelabuhan mampu berdialog dan memberikan laporan peringatan kepada dashboard vessel traffic service, bertindak layaknya asisten bagi operator pelabuhan. Lalu bagaimana aliran data di gerbang pelabuhan ASDP ini bekerja secara teknis? Untuk menjelaskannya, saya merujuk pada kerangka kerja operasional, the common of mechanism of implementing IoT of the activities. Kesuksesan ASDP beroperasi tepat di atas 5 tahapan esensial ini, dengan tetap dipagari oleh kepatuhan terhadap keamanan siber dan perlindungan data manusia demi menjaga keamanan jutaan KTP warga negara yang masuk ke sistem.
Tahap pertama adalah information. Sistem ASDP itu sendiri menghimpun dua kubu informasi, internal data berupa profil pengguna verisi, log transaksi, dan kapasitas veri. Lalu digabung dengan eksternal data seperti kondisi cuaca perairan dari BMKG atau API pihak ketiga. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan jaringan. Dan tahap kedua adalah acquisition. Ini adalah momen krusial saat truk kargo tiba di gerbang pelabuhan ASDP. Kamera pengawas berbasis IoT ini secara instan mengakuisisi plat nomor menggunakan teknologi OCR atau Optical Character Recognition. Data gambar diubah menjadi angka komutasi dan secara otomatis melalui proses strukturing masuk ke repositori database pelabuhan. Dan ketiga, membahas tentang quality atau kualitas. Data plat nomor tadi tidak langsung diiakan oleh sistem. Masuklah fase pembersihan. Sistem melakukan contextualizing, kecerdasan buatan ASDP memeriksa kesamaan semantik dan mendeteksi duplikasi. Jika ada calo yang memindai satu tiket untuk dua truk yang berbeda, sistem akan mendeteksi duplikat ini akan langsung menolaknya. Di fase ini juga data diperkaya enrichment dengan dicocokkan bersama manifest aslinya. Dan tahap keempat, analitik. Data yang sudah dijamin akurat masuk ke tahap analitik. Sistem melakukan pemrosesan teks, mengekstraksi wawasan, dan menemukan pola. Dari ribuan plat yang masuk per detik, ASDP mendapatkan insight atau wawasan untuk memprediksi seberapa padat dermaga 1 jam ke depan dan mengeksekusi decision process. Apakah jadwal ferry ini harus dipercepat? Tahap kelima, added value atau penciptaan nilai. Puncak kesuksesan IoT, hasil analitik tadi tidak hanya menjadi angka mati di layar dashboard. Nilai tambah tertinggi terwujudnya dalam automation atau otomasi penuh, palang pintu di pelabuhan Merak atau Bakauheni langsung terbuka secara otonom, intervensi manusia lenyap, waktu dwell time gerbang dipangkas menjadi hitungan detik saja. Untuk membuktikan sejauh mana pencapaian ASDP ini, kita bisa melakukan benchmarking atau sebagai perbandingan dengan rujukan keberhasilan melalui rujukan keberhasilan pelabuhan komersial di Indonesia. Sebut saja studi kasus gemilang dari Terminal Teluk Lamong. Teluk Lamong ini sukses mencapai status pelabuhan hyperconnected level 4, di mana proses pemesanan kendaraan masuk vehicle booking system hingga pergerakan kren otomatis berjalan tanpa intervensi fisik. Apa yang Teluk Lamong capai di sektor kargo peti kemas logistik ini telah berhasil dicapai secara setara oleh PT ASDP di sektor angkutan kargo penyeberangan, ro-ro, dan penumpang massal. Bahkan ke depannya, fondasi data cerdas yang sudah dibangun ASDP ini, pelabuhan bisa diekstensi menuju operasional kapal cerdas atau smart sim. Mengambil contoh inovasi kapal Inteltak dari PSA Marine, ke depannya kapal-kapal feri ASDP berpotensi mentransmisikan data kesehatan mesin ke pusat kendali secara real time, sehingga kerusakan kapal dapat diprediksi jauh sebelum jangkar diangkat. Sebagai kesimpulan akhir, adopsi teknologi maritim bukan sekedar tentang membeli alat yang canggih. Keberhasilan PT ASDP mengeliminasi kemacetan pelabuhan membuktikan bahwa kesuksesan Internet of Things bergantung pada orkestrasi mekanisme 5 tahap, mulai dari akuisisi, informasi yang aman, membersihkan kualitas data untuk memblokir anomali, hingga mewujudkan otomasi gerbang secara absolut. ASDP bukan lagi sebatas perusahaan pelayaran. Mereka kini adalah manajer ekosistem logistik cerdas yang sepenuhnya terdigitalisasi. Demikian analisis dan pemaparan studi kasus dari saya.
Semoga pembedahan mekanisme IoT ini memberikan perspektif yang aplikatif terhadap masa depan operasi cerdas maritim di level global maupun nasional. Sekian, semoga dapat memberikan informasi yang lebih dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita tetap sehat dan bermanfaat untuk bagi orang. Selamat tinggal semuanya.